Oke baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Zahra Anindita dengan NIM 220903102055. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Airport Ground Handling yang diampu oleh Ibu dosen Panca Oktawirani. Mohon izin Ibu untuk saya memaparkan materi yang diberikan oleh Ibu dan dikerjakan oleh kelompok dengan 19 slide pada Google Slide. Nah, sebelumnya saya akan memberi penjelasan dengan singkat apa itu ground handling. Nah, ground handling adalah aktivitas perusahaan penerbangan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap para penumpang. Bagian tersebut meliputi penanganan bagasi, kargo, peralatan pembantu mobilitas selama berada di bandara, mulai dari keperluan keberangkatan, departure, dan kedatangan arrival. Valuable goods termasuk dalam spesial cargo karena memerlukan penanganan khusus baik penerimaan, penyampaian, ataupun pengangkutan. Kemudian, untuk informasi dan pelabelan, kargo yang berharga tidak diterima dalam pengiriman yang dimuat dalam unit load device atau ULD. Kemudian, kode penanganan khusus VAL harus digunakan dalam semua informasi. Dan persyaratan khususnya di sini yakni batas berat 50 kg per piece berlaku untuk memastikan penanganan dan penyimpanan pengiriman. Untuk pengiriman barang-barang general kargo ini sendiri yakni ada spare part otomotif, alat tulis kerja atau alat tulis kantor, furniture rumah tangga, barang elektronik, pakaian tekstil, serta alat-alat olahraga. Kemudian, pengiriman kargo adalah layanan pengiriman barang dengan jumlah berat dan ukuran yang besar. Live animal in cargo. Syarat dokumen pengiriman hewan umumnya ada beberapa dokumen penting untuk bisa mengirimkan hewan via udara. Beberapa di antaranya surat keterangan kesehatan hewan, surat keterangan vaksin dan surat keterangan anti rabies, surat rekomendasi dari Dinas Peternakan, surat pengeluaran hewan dari Dinas Peternakan sesuai alamat pengirim, surat karantina hewan dari bagian karantina hewan di bandara dan sebagainya. Cargo Home Dangerous Goods atau CHDG merujuk pada pengiriman atau pengangkutan barang-barang berbahaya melalui layanan kargo atau pengiriman, terutama dalam konteks pengiriman barang ke rumah atau lokasi yang ditentukan oleh pelanggan. Nah, beberapa contohnya seperti bahan kimia berbahaya, gas berbahaya, bahan mudah terbakar, bahan peledak maupun bahan korosif. Digital Cargo. Digital Cargo mengacu pada konsep pengangkutan dan pengelolaan barang dan kargo dalam format digital atau elektronik yang seringkali difasilitasi oleh teknologi dan solusi berbasis data. Manajemen kargo digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan keamanan, dan memberikan pengalaman keseluruhan yang lebih baik bagi perusahaan yang terlibat dalam pengiriman dan logistik. Cargo valet and automobile adalah kargo yang digolongkan sebagai barang penerbangan besar, item yang dikemas dalam 2 atau lebih palet dikarenakan ukurannya atau beratnya yang membutuhkan penanganan khusus dalam proses bongkar muat. Beberapa syarat diantaranya tangki bahan bakar harus dipasangkan dan ditutup dengan rapat. Bila masih ada bensin yang tersisa, tidak boleh melebihi 1/4 dari kapasitas tangki. Harus ada pengecekan untuk memastikan tidak ada bensin atau oli yang bocor. Cargo IQ. Cargo IQ pengertiannya yakni sebuah asosiasi industri global yang berfokus pada pemantauan, analisis, dan peningkatan layanan pengiriman kargo udara. Tujuannya yakni untuk meningkatkan transparansi, prediktabilitas, dan efisiensi dalam rantai pasokan kargo udara dengan memperbaiki standar operasional dan kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan penerbangan dan agen kargo. Cargo perishables. Makanan yang termasuk golongan perishables seperti daging segar, produk susu, buah-buahan, dan sayuran.
Penggunaan box pendingin atau kontainer khusus dengan suhu terkontrol dapat membantu menjaga kesegaran makanan selama pengiriman. Selain itu, untuk waktu distribusi dan pemuatan pesawat juga penting untuk meminimalkan waktu pengeksposan makanan terhadap suhu yang tidak sesuai. Cargo Border Management. Manajemen perbatasan kargo mengacu pada proses dan sistem yang diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan pergerakan barang melintasi perbatasan internasional. Cargo Pharma and Healthcare, yang termasuk barang pharma and healthcare, yakni meliputi obat-obatan, alat medis seperti alat suntik, alat pencuci tangan, maupun alat bantu pernafasan. Nah, untuk cara membawa alat peralatan medis di pesawat ini, yang pertama, memeriksa peraturan maskapai. Yang kedua, menyiapkan dokumen yang menunjukkan bahwa peralatan medis tersebut adalah kebutuhan medis yang diperlukan. Yang ketiga, paket dengan baik. Pastikan peralatan medis terbungkus dengan baik dan aman, dan gunakan bahan pelindung yang sesuai. Pastikan peralatan tidak mudah rusak selama perjalanan. Cargo Sustainability. Ketentuan operasional kargo keberlanjutan di bandara meliputi sejumlah prinsip dan praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, memastikan efisiensi operasional, dan mempromosikan tanggung jawab sosial. Cargo Human Remains atau kargo jenazah. Secara umum, ada dua jenis kargo jenazah, yaitu jenazah yang sudah dikremasi dan yang belum dikremasi. Untuk jenazah yang belum dikremasi, jenazah akan dikirimkan di dalam peti jenazah khusus, dan peti jenazah ini telah dilengkapi dengan anti bau dan dipastikan tidak ada kerusakan. Untuk jenazah yang sudah dikremasi, abu kremasi akan dikirimkan di dalam wadah yang sudah diberi pelindung agar aman hingga tujuan. Oke, untuk pemaparan materi dari 19 slide pada airport ground handling ini, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun kesalahan yang lainnya. Saya memohon maaf. Mohon izin Ibu Panca untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, yakni mengenai tugas video airport ground handling ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.